Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Ibu Su, Bu Sucen. Perkenalkan teman-teman, saya Danang Puji Atmojo, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang yang diamanahi sebagai Ketua PMI RAN Pancasila. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator dalam diskusi yang sangat fenomenal dan cukup berdampak ya, dan sangat berdampaklah pada keadaan Indonesia saat ini. Dan diskusi kali ini kita akan bersama dengan narasumber yang hebat, yaitu beliau Ibu Dr. Sucen Marching, dosen senior dari SOS University of London, United Kingdom. Nah, sambil menunggu yang lain, kita tunggu agak banyakkan dikit ya pesertanya, biar nggak ketinggalan juga teman-teman itu. Sucen, bagaimana Bu? Apa kabarnya Bu? Gimana kabarnya Bu? Suara saya tidak terdengar ya Bu? Oke. Tadi saya nggak bisa jawab karena masih di mute, nggak bisa unmute sendiri, jadi nggak bisa ngomong. Terima kasih banyak untuk yang sudah datang ya. Ini sebenarnya saya senang sekali diundang karena berani sekali Mas Danang ini. Mas Danang sudah menceritakan apa yang diperjuangkan sebenarnya ya Mas Danang ya, dan waktu saya baca, waduh. Terus terang saya kagum, ya, saya kagum sekali dengan perjuangan seperti ini karena nggak mudah kalau di Indonesia. Jadi walaupun saya lagi sibuk, saya sempat-sempatkan, dan terus terang ini saya kasih tahu ini ya rahasia ya. Kemarin saya baru divaksin. Sebenarnya jadi hari ini saya masih lemes sekali gitu. Kemarin pagi tuh saya divaksin, lemes sekali. Tapi saya nggak mau nunda vaksin, tapi juga nggak mau batalkan diskusi ini gitu. Jadi makanya kalau saya ngomongnya agak ngelantur-ngelantur kan juga agak lemes gitu, tolong dimaklumi ya, karena ini terus terang kepala saya berat sekali saat ini. Jadi ya tolong dimaklumi saja kalau saya agak-agak nggak beres gitu hari ini ya. Terima kasih banyak sih Bu, udah meluangkan waktunya. Nggak apa-apa, karena saya nggak mau membatalkan juga, cuma saya waduh ini kok jadwal divaksin persis sehari sebelum diskusi, ya sudah, saya nggak mau nunda lagi, soalnya kan varian deltanya lagi marak di sini. Gimana, mau saya mulai sekarang atau tunggu dulu atau gimana nih Mas Danang? Terserah Mas Danang. Ya sambil kita jalan 5 menit lagi lah Bu, 19:10 lah. Iya, ini ada Dede Utomo, siapa lagi nih yang saya kenal ya, Dede. Siapa lagi nih? Nggak bisa lihat semua. Masih kami. Yohan Hasan, saya juga beberapa kali. Ya, terus siapa lagi nih ya di sini ya? Siapa? Mas Kris itu juga kolumnis. Mas Kris, oh oke. Halo Mas Kris. Maaf ya kalau saya agak teler hari ini. Habis vaksin itu agak-agak. Karena kita kan juga PMI itu apa ya, ibaratnya langsung menjadi anaknya NU. Nah itu kan juga agak ketika menjalankan diskusi yang seperti ini. Dan, kan ada semacam apa ya, polarisasi ketika NU dihadapkan dengan diskusi yang seperti ini. Iya. Dulu kan seperti itu. Nah, jadi ya tapi kita masih berusaha, dan kita juga kemarin berziarah ke makam yang di Plumbon, pembantaian 65 itu kita lakukan. Kalau di Plumbon itu Pak. Terus kita ke studi sejarah di Serikat Islam di gedung SI Merah Semarang itu, kita juga ke sana. Ya untuk
Chris Wibisana ini barusan muncul sih Chris. Barusan lihat. Selamat malam. Selamat apa ini? Nggak tahu selamat apa ya. Di sana selamat malam ya. Di sini siang. Ya, Bu. Ini jam 1. Ini jam 1 siang. Sebenarnya pendaftaran ini udah overload untuk room ini sih, Manu. Cuman kan tapi yang join masih yang daftar tuh pasti ada yang nggak datang gitu. Itu kan disayangkan sebenarnya. Sayang sekali, malah menghalangi mereka yang benar-benar minat gitu dan nggak kebagian betul porsinya. Cukup banyak gitu. Gimana bisa kita mulai aja nih, Bu, biar nggak lama-lama juga. Terserah sih. Oke teman-teman, untuk pembahasan lebih lanjut nanti kita akan berdiskusi bersama dan mendengarkan pantikan dari Ibu Sujen tentang topik diskusi kita pada malam hari ini, yakni diskusi tentang genosida intelektual 65 dan membahas spesifik terhapusnya satu generasi intelektual kiri di Indonesia. Monggo Bu Su, tempat dan waktu kami silahkan. Terima kasih. Oke, saya akan share ini ya, saya sudah buat PowerPoint-nya, saya akan share ya, bentar. Mana ini share-nya? Share-nya di mana nih? Saya bisa share kan ya? Ini ya. Bu, bisa. Bisa ya, sebentar. Iya betul. Bisa lihat? Sudah bisa lihat ya? Bu. Oke. Bisa lihat semua ya ini ya, PowerPoint saya ya? Bisa, Bu. Oke. Jadi saya mau bicara tentang ini ya. Pertama saya akan bicara secara umum saja, tapi setelah itu sebenarnya fokus saya ini ke eksil politik ya, fokus saya. Karena kan kalau enggak kemana-mana gitu, karena banyak sekali sebenarnya yang terjadi pada 65 itu. Kalau bicara genosida intelektual, wah bisa berhari-hari itu kalau mau dibicarakan semuanya ya. Jadi ini saya mau bicara penghilangan intelektual dulu di Indonesia dulu ya. Sebenarnya sejarawan UGM Abdul Wahid itu sudah meneliti dampak genosida 65 dan menemukan bahwa dari 10 kampus yang diteliti ada sekitar 299 dosen dan 3.464 mahasiswa ditahan, hilang, dan atau dibunuh. Ini yang ketahuan. Sekali lagi ya, resminya tuh biasanya jauh lebih kecil daripada yang nggak resmi. Ya karena peneliti itu biasanya kan mereka kalau meneliti itu harus ada buktinya, harus ada data-datanya gitu. Padahal pembunuhan, penyiksaan itu seringkali nggak ada datanya. Ya, apalagi penghilangan, udah hilang gitu saja nggak ada datanya. Biasanya itu gitu. Nah, UGM ini paling parah sebenarnya, bisa dibilang paling parah di antara universitas-universitas lainnya. Sekitar 115 dosen dan 3.006 mahasiswa menjadi korban. Ya. Dan di antara guru itu waktu itu terbelah. Jadi organisasi PGRI tahu semua ya, PGRI itu Persatuan Guru Republik Indonesia, itu terbelah jadi fak sentral dan non-fak sentral. Non-fak sentral ini yang kiri, ya, yang memihak ke kiri, yang ke Soekarno. Nah, yang fak sentral ini yang lebih ke kanan. Nah, dari non-fak sentral ini banyak sekali yang dipenjara dan dibunuh, ya. Jadi antara 30.000, lihat ini bedanya kira-kiranya ya, ada yang menyebut 30.000, ada yang menyebut 92.000 dibunuh. Ini kan ironis gitu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat perkiraan pembunuhan ini bisa bedanya jauh. Korban, misalnya korban genosida 65 gitu. Itu juga luar biasa gitu loh bedanya. Perkiraannya ada yang bilang 1 juta, ada yang 2 juta, nanti ada yang menyebut 3 juta. Padahal ini nyawa yang dibunuh. Tapi berapa saja pun itu nggak tahu. Ini tragis sekali. Ya.
Dan negara masih nggak mau tahu. Ini yang menyedihkan. Jadi ini guru-guru loh ya, yang sebenarnya waktu itu guru itu kan masih pekerjaan yang sangat dibutuhkan gitu ya, masa itu ya, guru dan dosen ini sangat-sangat dibutuhkan. Tapi dibunuhi gitu aja. Datanya ya sudah, nggak ada yang peduli gitu. Dan seniman yang tergabung dalam Lekra itu juga banyak sekali yang jadi korban. Padahal belum tentu mereka tuh komunis. Bahkan ada Lekra yang mengkritik komunis juga. Ada banyak juga gitu loh. Mereka tuh nggak semuanya setuju dengan komunis. Yang mengkritik komunis juga ada, tapi dibunuhi, tetap di penjara, disiksa, dibunuhi gitu. Nah, kenapa guru dan seniman kalian pasti tahu sendiri ya. Ini kan bagian dari cuci otak. Pendidik dan seniman itu strategis untuk menularkan ide, paham atau gagasan. Jadi karena itu saya bilang ada yang bilang gini ya, oh diskusi ini zero action gitu, ngomong tok gitu kan, ngomong doang gitu, buat apa? Nah, Mas Danang gini untuk apa? Pengangguran. Pasti ada yang gitu ya. Buat apa ngomong tok gitu? Hati-hati tapi karena semua genosida, semua peperangan, semua kejahatan itu diawali dengan ide. Diawali dengan kata-kata. Nggak ada orang membunuh itu nggak punya alasan. Ya, biasanya tuh selalu punya alasan. Genosida itu selalu ada alasan di baliknya, dan alasan itu pakai kata-kata. Ya. 65 misalnya, alasannya yaitu PKI, stigmanya terhadap komunis. Komunis itu kejam, komunis itu setan. Jadi itu diawali dengan ide, diawali dengan paham. Baru ada genosida. Genosidanya Hitler ya, Nazi itu juga gitu. Diawali dengan apa? Stigma terhadap orang Yahudi. Ya, terus akhirnya jadi genosida. Nah, Palestina, perang Palestina Israel kan juga gitu. Awalnya kan dengan paham, dengan gagasan ya. Ngotot akhirnya Israel sampai dengan seenaknya itu bisa menduduki Palestina, dan sampai kenapa banyak sekali orang Israel yang setuju itu adanya dengan gagasan. Mereka diyakinkan kalau itu tanah perjanjian misalnya gitu ya. Ada ide yang seperti itu, gagasan yang seperti itu. Nah, karena itu kita harus memerangi dengan gagasan juga. Karena perang dan genosida itu awalnya dengan gagasan. Ya. Jadi apa? Perbuatan-perbuatan yang menentang perang dan genosida, perbuatan kemanusiaan itu awalnya juga dengan gagasan. Itulah pentingnya diskusi ini ya. Kelihatannya cuma ngomong tok, tapi luar biasa sebenarnya itunya, apanya? Kepentingannya. Kekuatannya itu bisa luar biasa. Ya. Nanti kita lihat lagi gimana kekuatan kata-kata, kekuatan diskusi itu bagaimana, nanti bisa kita lihat ya. Ini saya teruskan dulu. Nah, sekarang seperti yang saya bilang tadi, konsentrasi saya adalah pada eksil politik. Karena kalau saya bicara tentang guru, penyiksaan yang lain-lain itu nanti bisa banyak sekali. Tentang Lekra, seniman itu kalian bisa cari sendiri. Saya akan konsentrasi ke ini dulu. Nah, pemerintah Soekarno itu mengirim banyak mahasiswa ke luar negeri, antara lain ke Amerika, Jepang, Belanda, dan beberapa di Blok Timur ya, negara-negara Blok Timur seperti Tiongkok, Vietnam, apalagi Eropa Timur, Rusia gitu ya. Soekarno itu sebenarnya punya ambisi besar untuk menjadi mandiri dan mengelola Indonesia sendiri, karena waktu itu terus terang sesudah merdeka Indonesia ini kekurangan tenaga ahli ya. Bayangkan dijajah beratus tahun, pendidikannya bobrok memang waktu itu, universitas lagi kekurangan ya, sangat kurang universitas. Terus ini dari Amerika ini lagi sangat gencar-gencarnya mengintai Indonesia. Karena sebenarnya beberapa perusahaan besar itu nggak cuma di Amerika ya. Beberapa perusahaan seperti Shell, Exxon itu di Inggris juga ada, di Belanda juga ada.
beberapa ini tahu Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam, terutama di Papua. Ya, Papua itu kan bilangnya kan mereka ada nikel, ada timah, ada minyak gitu ya. Sebenarnya kan ada emas. Papua kan tambang emas terbesar di dunia, tapi dirahasiakan gitu loh sama perusahaan-perusahaan ini. Jadi mereka ini maunya kan mengirim ahli-ahli untuk mengambili sumber daya alam Indonesia ini dengan pembagian hasil. Nah, Soekarno waktu itu sadar ya, Indonesia harus mandiri. Harus banyak mahasiswa-mahasiswa yang dikirim ke luar negeri untuk disekolahkan, kemudian kembali. Jadi kita tuh nggak tergantung pada ahli-ahli luar negeri terus, gitu. Itu ide Soekarno waktu itu. Karena itu dia mengirim banyak sekali mahasiswa keluar, ya banyak sekali. Nah, mahasiswa yang di luar negeri ini setelah terjadi Gestok 65, sebenarnya nggak langsung ya. Sebenarnya rata-rata itu seputar Super Semar itu, Februari Maret itu 66, itu mengalami kesulitan pulang. Ini saya ambil contoh ini ya, sebenarnya mereka bukan mahasiswa, nggak cuma mahasiswa saja, karena wartawan, apalagi ya pejabat-pejabat, diplomat itu yang dikirim keluar, kalau mereka ketahuan memihak Soekarno, nggak bisa pulang, kesulitan pulang. Salah satunya ya ini, kalian tahu ya di tengah ini siapa? Di sebelah kanan ini Ibrahim Isa, yang di sebelah kiri Francisca Frangidae. Francisca ini kalau kalian belum tahu, ini sebenarnya omanya, neneknya ini. Aduh, saya kok lupa. Bintang film cowok yang terkenal itu siapa? Yang filmnya apa, Bu? Hah? Yang jadi itu loh. Reza Rahadian. Reza Rahadian. Iya, betul. Neneknya Reza Rahadian. Bisa lupa saya. Ya gini nih habis vaksin. Agak-agak enggak beres jadi. Ya, ini neneknya Reza Rahadian. Ya. Jadi Ibrahim Isa ini sudah almarhum, sempat mewakili Indonesia pada konferensi Asia Afrika di Kuba karena mendukung Soekarno. Paspornya dicabut oleh kedutaan Indonesia pada tahun 66, ya awal 66. Francisca Fangidae adalah wartawan yang ikut mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tahun 65 dia diutus sebagai wakil Indonesia dalam Kongres Organisasi Wartawan Internasional di Chili. Dan kemudian dia ikut ke Kuba waktu itu, ketemuan dengan Ibrahim Isa juga. Tapi pada awal 66 paspornya dicabut juga oleh kedutaan Indonesia karena dukungannya pada Soekarno dan juga tuduhan sebagai PKI. Suaminya di Indonesia, ini jadi apes suaminya, ikut diinterogasi karena tentara mencari Francisca yang tidak bisa pulang. Akhirnya suami Francisca sempat ditahan juga. Sang suami tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bertemu Francisca kembali sampai meninggalnya. Ini sedihnya bukan main ya. Jadi dia menunggu Francisca nggak pulang-pulang sampai meninggalnya pun Franciscanya nggak bisa pulang. Ya, tragis banget sebenarnya. Nah, beberapa eksil yang saya wawancari di Jerman itu Waruno Mahdi, Arif Harsana, dan Willy Wiranta Prawira. Mereka ini mengutuk pembunuhan terhadap para jenderal, tapi mereka juga mengutuk genosida terhadap masyarakat sipil. Ya, mereka lebih mengutuk itu karena selama ini dibiarkan gitu. Kenapa saya memilih Jerman? Ya, pertama, itu kan ada kesamaan antara genosida 65 dan Holocaust-nya Hitler. Itu ada kesamaan, misalnya saja taktiknya, strateginya, dan juga Banser itu bilang itu dari kata panzer juga, kata orang-orang ya panzernya ini panzernya Nazi ya. Jadi ada beberapa kesamaan gitu dan strateginya kentara sekali diadopsi ya oleh Soeharto, strateginya Hitler itu. Juga Gestapo. Kenapa dinamai Gestapo itu karena ada mirip-miripnya, kemungkinan ada miripnya dengan Gestapo juga ya. Gestaponya Hitler. Selain itu,
di Jerman ini pernah terjadi demokrasi yang sangat besar sampai gempar di Indonesia ya, waktu itu demonstrasi terhadap Soeharto, dan sempat jadi mobilnya Soeharto dan Putin tuh digoyang-goyang gitu loh sama mahasiswa, dan sempat ada yang menggebuk Soeharto juga waktu itu dengan koran ya, sampai katanya Putin langsung depresi itu habis dari situ ya. Itu luar biasa jadi di Jerman ini demonstrasinya mahasiswa Indonesia tuh waktu selama Orde Baru ya. Dan ini akan saya bahas beberapa ya, Warunomadi Arif Harsana dan Willy Wiranta Prawira ya. Yang saya ketahui, yang saya amati dari penelitian saya itu, banyak sekali orang Indonesia ini nggak tahu apa itu eksil politik. Ya. Banyak sekali yang nggak tahu. Waktu saya menulis buku The End of Silence itu tentang penyintas dan keluarganya, itu kan saya mulainya tahun 2014 ya, waktu saya mewawancarai para penyintas 65 ini. Saya tanyakan pada para penyintas ini tentang eksil politik. Dari penyintas itu yang saya wawancara itu yang tahu, yang kira-kira betul tahu itu adalah Wih Wimwi karena dia wartawan, Iwan Kamah itu anaknya wartawan juga ya, dia anak penyintas karena anak wartawan, dan Irina Dayasi itu putrinya Nyoto, ya. Dan tentu saja ada Martin Alaida yang wartawan. Jadi kalau nggak wartawan itu biasanya nggak tahu eksil politik itu apa. Itu nggak tahu. Jadi mungkin munculnya itu barusan 2015 karena ada International People's Tribunal ya. Itu waktu itu eksil politik mulai bermunculan dan baru diwawancari. Tapi sebelumnya eksil politik ini seolah sengaja disembunyikan oleh Soeharto. Jadi kata eksil itu dieksilkan oleh Soeharto dan oleh pemerintah selanjutnya ya, kecuali Gus Dur. Dan oleh beberapa pemerintah selanjutnya juga nggak disebut-sebut, kecuali oleh Gus Dur ya. Karena itu saya akan berbicara sedikit tentang ini. Ya. Arif Harsana, ya, dia tinggal di Münster. Jadi saya ke Münster waktu tahun lalu sih saya ke Münster. Lahir tahun 45, dikirim ke Moskow pada September 65. 2 minggu sesudah Arif mendarat di Moskow, meletuslah peristiwa 65. Ya. Dan dia tuh nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Dia tuh bingung, ada apa sih? Dia mengutuk mengutuk pembunuhan jenderal. Tapi sesudah itu, dia bilang, kok mereka mendengar ada pembunuhan masyarakat sipil? Dan dibiarkan. Dan itu mereka kutuk lagi juga. Gitu. Mereka benar-benar kutuk. Tapi kok jadi kacau gini beritanya simpang siur. Sesudah itu, dia menerima surat tentang pencabutan paspor tanggal 16 Januari 1967. Karena mereka diminta menandatangani setia terhadap pemerintah baru, yaitu pemerintah Soeharto, dan mereka menolak. Ya, yang menolak ini paspornya dicabut. Arif mengambil tesis pembuatan mesin motor untuk truk berbahan bakar gas alam, campuran metan dan butan. Ya, ilmu ini akan berguna sekali sebenarnya bagi Indonesia karena besarnya cadangan gas alam yang terdapat di luar Jawa. Ya, motor dengan bahan bakar gas alam itu dibandingkan dengan yang bahan bakar bensin atau solar memiliki kelebihan produk sistem bakarannya lebih bersih, lebih sedikit mengandung polusi karbon. Ya, jadi itu sebenarnya ilmu yang sangat berguna untuk lingkungan di Indonesia. Arif nggak pulang, pindah ke Jerman akhirnya dia, dan bekerja di Jerman. Dan kenapa dia pindah ke Jerman dari Soviet ya waktu itu, dari Uni Soviet? Itu karena dia merasa kalau di Uni Soviet dia nggak akan bisa berbuat banyak untuk Indonesia. Karena kan dari tinggal di blok timur tuh nggak bisa dibatasi juga. Dan juga untuk ke Indonesia susah dia mikirnya. Kalau ke Jerman, karena dianggap negara barat, mungkin akan lebih mudah dia.
leluasa, lebih leluasa bergerak. Itu alasannya pindah ke Jerman. Akhirnya dia bekerja sebagai insinyur di Jerman. Ya. Nah, ini saya kemudian ke Waruno Mahdi. Silakan tanya-tanya kepada saya ya tentang orang-orang ini ya, karena waktu saya terbatas, jadi saya akan singkat saja cerita beberapa. Lahir di Bogor tahun 43, tahun 60 Waruno melanjutkan studinya dalam bidang kimia organik di Moskow. Waruno Mahdi ini sebenarnya campuran ini ya, campuran Belanda, Eropa, jadi dia tuh campuran darah macam-macam. Dan karena keluarganya tuh berbicara beberapa bahasa, dia sendiri ikut bapaknya yang pindah-pindah kerjanya ya dari satu negara ke negara lain. Jadi dia tuh bisa berbicara beberapa bahasa sejak kecil, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Indonesia tentu. Ya, jadi beberapa bahasa tuh dikuasai dengan cukup lancar oleh Waruno Mahdi. Dia hebat sekali orang ini sebenarnya. Pada bulan Januari 66, Atase Militer Indonesia di Moskow menyusun formulir pernyataan setia kepada Presiden Soekarno serta mengutuk pembunuhan jenderal. Atase Militer menyerukan kepada segenap mahasiswa untuk menandatanganinya. Ya, jadi pertama ini simpang siurnya kedutaan ini gini. Jadi Januari 66 pertama kali itu minta mahasiswa menandatangani pernyataan setia pada Soekarno. Waktu itu saya heran ya, kenapa? Menurut Waruno, perhitungan kedutaan adalah karena disangka bahwa Gestok itu didalangi PKI, mahasiswa yang pro komunis tidak akan mau menandatangani. Tapi mereka salah duga, karena semua mahasiswa Indonesia di Uni Soviet itu menandatanganinya tanpa kecuali. Karena mereka mengutuk pembunuhan jenderal waktu itu. Ya. Mereka bilang siapapun pelakunya PKI atau enggak, atau siapa, mereka tuh mengutuk pembunuhan jenderal itu. Ini yang mungkin nggak pernah diangkat oleh pemerintah. Ya, bagaimana orang-orang ini semua mengutuk tanpa kecuali. Ya, masalahnya kemudian mereka juga mendengar pembunuhan rakyat sipil. Jadi mereka bilang, loh, kok dibiarkan gitu loh? Kenapa pembunuhan jenderalnya dikutuk? Pembunuhan rakyat sipil yang berjuta-juta dengan penyiksaan yang keji itu seolah dibiarkan. Itu yang mereka kutuk juga, gitu. Nah, pada bulan Maret di tahun yang sama, Waruno mendengar bahwa Soekarno sudah ditahan oleh militer. Kedutaan dan Atase Militer Indonesia sekarang berbalik kepada pemerintah baru dan meminta warga negara Indonesia menyatakan kesetiaan kepada pemerintah baru ini, Soeharto. Ya. Pertama, Waruno mencoba bertahan di Soviet. Waruno menolak ya, jadi dia paspornya dicabut juga seperti Arif. Jadi pertama Waruno mencoba bertahan di Soviet, tapi karena partai di Soviet yang terus memata-matainya, karena Waruno ini kan sebenarnya dia tuh kan dari keluarga yang cukup berada gitu ya. Dia ini dianggap borjuis gitu. Dianggap musuh komunis sebenarnya si Waruno ini. Kasihan sebenarnya, jadi di kiri dianggap musuh, kanan dianggap musuh gitu loh Waruno ini. Jadi di Rusia tuh dia dimata-matai, dianggap kanan. Jadi dicurigai kok minta suaka di sini, kok di sini tapi dia itu bukan komunis gitu kan, mereka curiga. Jadi dibiarkan tinggal sambil dimata-matai si Waruno ini. Dan akhirnya Waruno ingin mendapat kesempatan serta pengalaman lebih luas ya. Keinginannya untuk pindah ke negara barat makin menguat karena dimata-matai itu oleh pemerintah Soviet gitu. Ya, akhirnya Waruno pindah ke Jerman juga dan berhasil mendapatkan pekerjaan teknik di Institut Penelitian Fisika Kimia Fritz Haber Institute di Max Planck. Tahu ya, Max Planck Institute ini bergengsi sekali gitu di Jerman. Dan dia mendapatkan pekerjaan di sini, dan bosnya katanya dia sangat-sangat mendukung, sampai sekarang pun dia diperbolehkan gitu memakai kantor. Selain ahli fisika kimia, Waruno ini juga ahli bahasa. Dia menempuh studi bahasa di Hamburg dan sering menulis makalah tentang bahasa-bahasa Melayu dan Indonesia. Jadi saya sebenarnya sudah beberapa kali membaca makalahnya Waruno tentang bahasa juga ya, dan bagus sekali. Jadi Google lah tentang Waruno Mahdi ini, dia sangat-sangat orangnya sangat menarik bagi saya. Ya, dan bayangkan
Kita itu kehilangan orang seperti Arif Harsana dan Waruno Mahdi. Ya, bayangkan. Sekarang ini saya ke Frankfurt sekarang ya. Dia tinggal di Frankfurt ini, Willy Wiranta Prawira ini. Lahir 39 di Tasikmalaya, Jabar. Tahun 63 berangkat ke Moskow untuk studi hukum internasional di Universitas Negara Kiev. Sesudah di screening KBRI, Willy sebenarnya sempat pulang tahun 68. Ya. Jadi screening pertama itu kan menyatakan setia kepada Soekarno dan mengutuk pembunuhan jenderal. Dan semua mahasiswa menandatangani. Willy pulang akhirnya setelah itu. Willy pulang. Dengan surat screening dari Kedutaan Indonesia, Willy pergi ke Jakarta, mencoba minta perpanjangan paspor, tapi ternyata nggak bisa. Willy malah diinterogasi di Tasikmalaya. Ini interogasinya ya. Bapak warga Rusia, tanya si Sersa. Bukan, saya orang Indonesia. Jawab Willy. Mana KTP-nya? Saya tidak punya KTP, Pak. Jawab Willy, tapi saya punya paspor. Ternyata sersanya tuh nggak tahu paspor itu apa, gitu. Jadi Willy saat itu langsung pikir ini kalau menjelaskan beradu argumen juga nggak masuk akal gitu, karena sersanya ini ngotot nggak punya KTP berarti kriminal lah gitu. Ya. Jadi gitu mereka seenak-enaknya sendiri aja menjatuhkan sanksi itu. Willy akhirnya sempat ditahan, tapi karena kenalan orang tuanya dan dia cukup kenal beberapa pejabat, akhirnya dibebaskan dan jadi tahanan rumah. Willy tidak bisa memperpanjang paspor, tapi akhirnya dia mengakali dengan mengajukan permintaan paspor baru. Dengan paspor ini dia hanya nekat berangkat ke Moskow untuk melanjutkan studi doktoral. Jadi diam-diam gitu dia berangkat, padahal dia nggak boleh gitu. Tapi tetap saja tahun 70 ada surat keputusan dari Dubes waktu di Soviet untuk mencabut paspornya. Tapi yang dicabut itu paspor lama. Jadi Willy ini cukup orangnya cerdik ya. Waktu dia datang di Soviet, itu paspor barunya nggak dilaporkan. Dia tetap pakai paspor lama yang nggak berlaku itu gitu. Jadi waktu ditanya kenapa dia nggak mau jawab, akhirnya dicabutkan karena dia dicurigai kan. Yang dicabut itu paspor lama. Dan Willy akhirnya tetap mencoba kembali ke Indonesia ya, sudah selesai studi doktoralnya di Moskow, dia mencoba kembali ke Indonesia. Dia menikah dengan orang Rusia, tapi berusaha kembali ke Indonesia, dan tahun 72 Willy datang ke KBRI di Moskow. Dia diterima oleh atas militer dan Willy bilang, saya ingin pulang, tapi saya ingin minta jaminan diberi pekerjaan, karena sebenarnya kan kalau lulusan Soviet itu di Indonesia itu ada ikatan dinas gitu loh, harus bekerja. Masalahnya itu nggak diberi pekerjaan lalu dipenjara kan kadang-kadang mereka yang dicurigai ini. Karena tuh Willy ingin mengetes gitu saja, mengetes apakah dia nanti akan dipenjara atau dikasih pekerjaan gitu loh. Ya. Padahal dia tahu ini rasanya nggak mungkin, tapi dia ingin nyoba. Jadi saya minta jaminan untuk diberi pekerjaan. Ya, apalagi sekarang saya sudah punya anak dan istri. Jawabnya si atas militer itu sangat sinis ya. Jangan mentang-mentang sudah doktor, sudah bisa beberapa bahasa. Di Indonesia saudara bisa bekerja di kedutaan asing kalau mau. Bisa juga di disko-disko untuk orang asing, gitu jawabnya. Saya sendiri bisa begini harus berjuang keras. Jadi menyombong banget gitu, ya. Nah, akhirnya Willy merasa kalau tetap tinggal di Soviet akan kesulitan kembali ke Indonesia, dia pindah ke Jerman. Ya. Dan dia juga bekerja seperti Waruno Mahdi bekerja di Max Planck Institute, tapi institutnya berbeda ya, karena Max Planck itu besar sekali dan ada di negara lain juga, dan institutnya itu banyak sekali cabangnya, ada yang di teknik, ada di humaniora, sosial gitu ya. Jadi ini kita kehilangan manusia-manusia ini ya. Ini hanya 3 saja yang saya sebut, masih banyak lagi, banyak sekali. Bayangkan kalau mereka pulang, apa yang bisa disumbangkan mereka ini kepada Indonesia.
Yang kita dapatkan tuh akhirnya ya kebanyakan, maaf ya, sampah gitu. Pejabat-pejabat yang kroni-kroninya Orba yang bisanya cuma nyampah kan akhirnya. Kita kehilangan orang-orang seperti ini. Sekarang saya bicara tentang mahasiswa yang bertemu dengan para eksil, ya. Karena tadi yang saya bilang itu, pada masa Orba, eksil itu apa? Itu banyak orang yang nggak tahu. Banyak yang sama sekali nggak tahu, padahal keluarga korban yang saya anggap mungkin mereka lebih tahu ya, juga nggak tahu. Ya. Padahal eksil itu selalu berusaha mendekati para mahasiswa Indonesia ini. Jadi mereka tuh selalu berusaha mendekati Indonesia, ya. Tapi mereka tuh selalu dicurigai, diintai, dimata-matai. Aduh, pokoknya luar biasa lah pemerintah Indonesia ini kejamnya pada para eksil ini juga, ya. Ini salah satunya. Saya ceritakan pengalamannya si Asep ini yang tahun 89 pergi ke Jerman untuk melanjutkan kuliah. Asep ini kira-kira umurnya sedikit lebih tua dari saya, gitu, 50 lebih gitu ya Asep ini. Nah, kedutaan itu tidak secara langsung melarang mahasiswa bergaul dengan para eksil, menurut Asep, tapi melalui pegawainya yang mengusulkan supaya jangan dekat-dekat orang Indonesia yang tidak boleh pulang karena mereka itu PKI. Ini sudah biasa, kedutaan itu gitu. Jadi mereka tetap seolah-olah mengincar para eksil ini. Di Perancis itu juga gitu ya. Di Perancis itu kedutaan itu berpesan pada orang-orang Indonesia, jangan makan di restoran ini. Yang dikelola, ada restoran ini dan ini. Itu kan dikelola oleh eksil, restoran Indonesia itu. Nggak boleh gitu loh makan di situ orang-orang Indonesia. Disarankan untuk nggak makan di situ. Kedutaan Indonesia itu sampai kayak gitu. Inginnya menghancurkan kehidupannya eksil itu ya. Ngototnya sampai kayak gitu. Asep juga diberi pesan oleh pegawai yang Asep itu dengan ini menurut Asep jongos-jongosnya kedutaan katanya Asep yang suka nakut-nakutin mahasiswa supaya nggak bergaul dengan eksil. Nah, akhirnya ketemulah Asep dengan eksil yang juga dicap PKI ini oleh kedutaan. Jadi dia heran kan, sebab mereka yang katanya PKI dan harus ditakuti itu kok malah terlihat ramah dan sedih, katanya si Asep. Asep bilang bahwa pertama kali beberapa eksil itu sangat suka berjumpa dan mengobrol dengan mahasiswa Indonesia. Pertama kali Asep bertemu dengan beberapa eksil di kantin universitas. Saat Asep bercerita tentang Indonesia, ini menyedihkan sekali, menyentuh sekali kata Asep ya. Jadi Asep tuh cerita bagaimana dia nangkep belut di sawah, ada yang nangis. Ya, rupanya kerinduan yang tidak tertahan ini membuat eksil-eksil ini tidak bisa menahan emosi. Jadi katanya Asep itu perjumpaan pertama dengan eksil itu buat dia sampai nggak bisa menahan emosi juga karena cerita sawah, ada yang matanya berkaca-kaca, gitu ya. Cerita tentang pohon kelapa atau apa yang di Indonesia. Jadi ada yang nangis sampai gitu katanya. Jadi rindunya pada Indonesia tuh luar biasa. Itu loh yang buat Asep ini berkata, ini kok yang ditakuti kok orangnya kayak gini, baik-baik gini ya gitu. Dan sangat sedih, sangat sebenarnya menurut Asep wajahnya ini wajah yang sangat melas gitu kalau dia cerita Indonesia katanya Asep. Berubah jadi sangat melas, sangat betul-betul emosional waktu dia cerita tentang Indonesia. Jadi dari situ Asep itu bertanya-tanya, ini sebenarnya yang bohong siapa gitu. Melihat reaksi para eksil ini, setelah beberapa kali ketemu, ini saya lompat, ini masih Asep. Setelah beberapa kali ketemu, para eksil ini akhirnya berhasil mengubah pandangan politik Asep juga, ya. Padahal Asep ini lahir dalam keluarga yang konservatif, ya. Tapi setelah bertemu beberapa kali dengan eksil, dia akhirnya lebih tahu tentang 65, lebih tahu tentang apa yang diperbuat oleh pemerintah Indonesia, dan dia akhirnya jadi aktivis dan ikut mendirikan Indonesia Watch juga.
ya Asep ya. Dan inilah tadi yang saya bilang, inilah kekuatan kata-kata, kekuatan diskusi. Jangan anggap diskusi itu cuma ngomong tok. Karena dari ide-ide dan gagasan itu kita berbuat. Sebenarnya aksi kita, kegiatan kita itu didorong oleh ide, didorong oleh gagasan. Ya. Jadi jangan meremehkan diskusi, jangan pernah meremehkan diskusi. Satu lagi contoh, Edi. Ya, dia tinggal di Münster, saya ketemu dengan dia akhir tahun lalu di Münster, lahir pada tahun 76, pindah ke Jerman tahun 2010. Ayahnya Edi ini mendukung Soekarno, dan Edi sudah mendapat kisah yang berbeda dari sejarah Orba ya. Jadi dia sudah mendengar tentang 65 dari ayahnya. Tapi karena ayahnya PNS, jadi tetap harus hati-hati. Tapi ayahnya tidak pernah membahas soal eksil juga. Jadi ini ya yang saya bilang, ini kata eksil itu sepertinya dieksilkan gitu. Terus terang oleh pemerintah Indonesia. Sesudah pindah ke Jerman, Edi bertemu dengan beberapa eksil, terutama Arif Harsana. Ya. Antara lain karena Arif juga, Edi semakin giat berkecimpung dalam politik. Ini tadi ya. Inilah pentingnya kata-kata, ide, dan gagasan itu. Dia akhirnya menjadi ketua PPI Münster tahun 2011-13. Edi bersama Arif juga sering mengadakan diskusi politik, termasuk tentang 65 ya diskusinya, terutama tentang 65 sebenarnya. Dan pemutaran film juga. Ya. Dan Edi juga bercerita kepada saya, dia tuh sering diganggu. Sering misalnya ada orang yang nggak dikenal gitu, telepon orang Indonesia tanya-tanya gitu. Ya, tanya-tanya itu seorang menginterogasi. Jadi kedutaan Indonesia ini masih sering mengganggu. Hingga kini itu masih sering mengganggu kegiatan-kegiatan politik seperti itu. Ya. Nah, ini ya, pendidikan pada masa Orba, itu tentang 65 jelas kita dibodohi. Tentang politik yang penting itu menghamba pada penguasa. Pendidikan pada masa Orba. Tentang nasionalisme disamakan dengan menghamba penguasa juga. Jadi inilah kerugian-kerugian yang diderita rakyat ya. Yang ironisnya, kebanyakan rakyat itu masih mendukung penindasnya saat ini. Apalagi masa Orba ya. Sudah ditindas, mendukung pula gitu loh. Mendukung penindasnya pula pada masa Orba. Sekarang pun masih begitu, masih banyak yang begitu. Mendukung penindasnya sendiri. Ini sebenarnya saya sebut dengan panjang lebar dalam novel saya. Dari dalam kubur ya. Novel saya ini membahas tentang pendidikan pada masa Orba juga. Bagaimana ibunya ini merasa pengorbanannya itu hanya sia-sia. Kenapa? Karena karakter utamanya tuh gini. Dia tuh bekerja keras untuk pendidikan anaknya, menabung supaya anaknya dapat pendidikan bagus. Di sekolah diajari sejarah Orba. Jadi kan dia merasa, aku belajar, aku bekerja keras, udah bayar mahal-mahal, dikasih sampah gitu. Itu frustrasinya manusia-manusia yang sadar politik jadinya tuh seperti itu. Ya. Dan inilah dampak genosida intelektual di Indonesia. Ya. Jadi nggak cuma yang di Indonesia saja, nggak cuma yang seperti saya tunjukkan dosen guru yang dibunuh itu. Yang dari luar negeri pun itu diblok nggak bisa balik. Sampai sekarang dampaknya itu ada. Ya. Hingga kini itu masih ada. Jadi gitu saja, silakan kalau mau tanya ya. Baik. Terima kasih Bu Sujan. Itu tadi pantikan yang bisalah menarik untuk kita bahas lebih lanjut bersama teman-teman ini. Jadi bagaimana teman-teman? Barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan nama dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut itu. Oke. Apa ini? Ada pertanyaan ini Bu dari Hoirudin. Izin bertanya, di balik semangat egalitarian dalam Marxisme, apakah sosialisme yang telah menjadi ideologi betul akan menjadi sangat kaku hingga para intelektual pun mesti mengabdi pada politik? Sebagai jargon politik adalah panglima. Lalu apakah para intelektual masih memiliki kebebasan
mereka sebagai seorang individu jika demikian. Kemudian pandangan Mbak Sujen mengenai korupsi yang seolah menjadi pola pikir orang Indonesia bagaimana? Terakhir, novel dari dalam kubur apakah tak terlampau tendensius sebagai karya sastra? Terima kasih. Bagaimana Bu, bisa ditangkap? Oke, ini kenapa ya kok yang dicuriga itu selalu yang kiri gitu? Sosialisme lah, yang kanan itu gimana gitu? Selalu saja sosialisme. Padahal kurang apa sih? Sosialisme, apa Marxisme, Leninisme, TAP MPR 66 itu kurang apa? Kurang apa sih coba? Saya jadi agak heran ini dengan pertanyaannya itu kurang membatasi apa TAP MPR 66 itu. Kok kalian ini masih curiga pada Marxisme dan sosialisme itu kenapa? Kurang ngaco apa TAP MPR 66 ini? Apakah Anda tuh masih dicuci otak dengan TAP MPR 66 kok sampai pertanyaannya juga tendensius? Ya, tiba-tiba menuduh dan menstigma sosialisme dan Marxisme. Jadi saya tanya balik ini. Terus terang saya kaget dengan pertanyaan ini, ya. Dan politik sebagai panglima, yaitu pilihan. Kalau kalian mau berpolitik itu urusan Anda gitu loh. Kalau kalian mau ngeritik itu urusan Anda. Tapi manusia ini nggak bisa lepas dari politik. Justru kalau kita bilang kita nggak mau berpolitik gitu ya, saat itu tuh kita sebenarnya sudah dipengaruhi oleh politik. Nggak bisa gitu loh. Manusia lepas dari politik, kita kita bangun tidur, makan saja itu sudah, makanan yang kita makan itu juga sudah hasil dari politik loh. Ini kan produksi beras, produksi makanan itu juga sebenarnya nggak lepas dari politik. Bukan berarti kalian hidup untuk politik ya, itu pilihan. Terus kalau novel saya tendensius, yang nggak tendensius yang gimana gitu loh. Apa novelnya apa tulisannya Taufik Ismail gitu ya, atau gimana? Yang nggak tendensius itu yang gimana sih gitu? Ya gitu aja sih, soalnya saya bingung juga dengan pertanyaannya. Atau novelnya siapa? Atau filmnya itu apa? Filmnya Arifin Senur, Pengkhianatan G30 SPKI gitu, yang dibilang nggak tendensius gitu ya. Yang mana gitu, bingung saya jawabnya. Ya udah ya, itu untuk barangkali mewakili lah jawaban yang juga tendensius ini pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu, dari Mas Gilang ini. Izin bertanya Bu, apakah setelah reformasi adakah eksil yang kembali ke Indonesia atau mendapatkan kembali warganegaraan Indonesianya? Iya, ada. Ya, ada eksil yang kembali ke Indonesia, itu ada. Tapi mereka itu yang setahu saya ya, saya nggak tahu ada yang dapat kewarganegaraan kembali atau enggak, itu saya nggak tahu. Tapi setahu saya itu ada eksil yang kembali, tapi mereka tetap dengan kewarganegaraan Jerman dan Belanda. Kenapa? Nggak mau kehilangan uang pensiun. Soalnya ya bisa dimengerti kan. Soalnya kalau pindah kewarganegaraan itu ada risiko kehilangan uang pensiun. Nah, terus siapa yang mau nanggung hidupnya gitu loh kalau di Indonesia? Iya kan? Selain itu juga mereka nggak mau kehilangan ini asuransi kesehatan. Soalnya karena kalau di Indonesia terus terang asuransi kesehatannya nggak begitu bagus ya. Kalau di Eropa tuh kan bagus banget, semua gratis gitu loh kalau asuransi kesehatan, atau kalaupun ada yang bayar tuh bayarnya minimal banget. Kalau di Indonesia ini kan nggak begitu bagus. Jadi ada beberapa yang gitu. Ada lagi kisah satu yang sebenarnya cukup menyedihkan ya. Jadi dia tuh tinggal di Jerman. Ini saya dengar dari orang lain karena waktu itu saya mau wawancarai nggak bisa ditelepon nggak bisa pokoknya orang ini nggak tahu karena nggak mau diwawancarai atau memang waktu itu dia sibuk. Akhirnya waktu itu waktu saya untuk pergi gitu dari Jerman. Jadi dia tuh kembali ke Indonesia sekeluarga. Terus waktu di Indonesia itu sekitar tahun 2000 berapa gitu dia kembali ke Indonesia, 2000-an lah.
di atas 2.000. Di Indonesia dia kan punya tanah orang ini, terus dia terlibat sengketa tanah dengan familinya sendiri, dan familinya itu menuduh dia PKI. Setelah itu untuk menang sengketa tanah itu, jadi jahatnya kan gitu, dia dituduh PKI untuk memenangkan sengketa tanah, akhirnya menang ya ini familinya, dia kembali lagi ke Jerman akhirnya. Ini sedihnya gitu. Ya, jadi ada beberapa kisah-kisah yang agak tragis gitu. Terus kisah yang lain ada yang mencoba kembali gitu ya ke Indonesia, nggak kerasan. Karena Indonesia itu nggak seperti yang dibayangkan dulu gitu. Jadi dia tuh nggak kerasan, katanya wah semrawut, ini masih ngaco, masih ternyata korupsinya tinggi, ini reformasi tapi kok masih korupsi. Jadi dia tuh merasa ini tuh Indonesia nggak seperti yang dibayangkan dia. Balik lagi ke Jerman gitu. Jadi ada beberapa kisah-kisah yang tragis gitu ya. Dan terus terang waktu saya bertanya kepada eksil apa pandangan mereka waktu kembali ke Indonesia, kan ada beberapa dari Arif Harsana, Willy, dan Waruno ini sudah pernah kembali ke Indonesia untuk berlibur aja ya. Jadi nggak untuk menetap karena mereka mau menetap di Jerman, tapi mereka berlibur. Semua itu kecewa waktu kembali itu. Ya, karena keadaan Indonesia ini yang katanya mereka morat-marit. Jadi Arif Harsana ini pernah kembali waktu Orde Baru tahun berapa ya? Saya lupa, 97. Jadi pas sebelum Orde Baru berakhir. Dia kembali ke Indonesia. Terus dia tuh melihat katanya jalan-jalan nggak karuan. Terus semua rasanya kacau. Rasanya kok lebih bagus waktu saya dulu. Katanya gitu. Jadi kemajuannya tuh nggak ada. Jadi Soeharto ini kan bapak pembangunan, jadi pembangunannya tuh apa gitu loh. Kalau jalan geronjalan, korupsinya marah gitu, pendidikannya ngawur, ya kan? Pembangunan korupsi gitu. Ya gitulah. Ya, itu ada juga waktu saya menonton di YouTube ketika video menjelaskan para eksil itu mereka sudah beristri di sana dan punya istri di sana, dan nanti repot juga ketika membawa anaknya ke sini itu. Dan mereka sudah punya anak, punya keluarga, istri dapat dari sana gitu. Tuh. Ada yang beristri orang sana ya. Jadi Waruno Mahdi ini nggak menikah. Ini ada alasan sendiri, ceritanya panjang kenapa dia nggak menikah sebenarnya. Dan Willy itu menikah dengan orang Jerman, ya. Tapi Arif ini menikah dengan orang Indonesia sebenarnya, Arif Harsana ini. Dan tentang pernikahan ini juga sangat ini menyedihkan gitu. Jadi nasibnya mereka ini sebenarnya pilihan istri pun itu akhirnya ditentukan oleh nasib mereka sebagai eksil. Jadi misalnya, iya, jadi mereka tuh banyak sekali yang akhirnya beberapa itu nggak mau menikah itu ragu. Karena mereka merasa, aduh, kedudukan saya sebagai eksil ya. Eksil itu kan nggak stabil, masih kacau hidupnya. Mereka mau menikah tuh juga nggak ada rasa percaya diri beberapa itu gitu. Jadi kan masih ada ini ya, mereka mungkin masih ada anggapan lelaki itu, suami itu harus bertanggung jawab pada keluarga sebagai pencari nafkah. Gini, rata-rata masih punya kepercayaan seperti itu. Nah, sebagai eksil kan pekerjaannya masih ngaco, nggak tetap gitu. Itu yang membuat mereka akhirnya takut nikah beberapa. Dan mereka tuh semua menikah tua. Dan Arif Harsana ini menikahnya akhirnya dijodohkan dengan temannya sendiri eksil. Jadi yang dinikahi itu keponakannya eksil juga. Arif Harsana itu. Gitu. Karena dijodohkan itu. Dia tuh sebenarnya pacaran beberapa kali si Arif ini, tapi takut mau nikah karena dia hidup saya masih kayak gini. Terus dia kan aktivis juga ya. Arif itu sangat-sangat aktif orangnya, luar biasa sebenarnya. Dia perjuangannya Arif Harsana ini. Dia sangat aktif memperjuangkan Indonesia, demokrasi Indonesia dan HAM ya pada masa Orba. Jadi dia tuh sering juga diintai gitu sama kedutaan. Itu yang buat dia takut nikah karena
Kan resiko gitu loh untuk keluarga. Jadi itu yang dipikirkan sama mereka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Dari Mbak Rizky Khairunisa. Saya Nisa, izin bertanya Ibu Sujan. Selain Jerman, negara apa yang menjadi tujuan eksil dan mengapa memilih negara tersebut? Ibu, pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Karena tujuannya banyak ya. Tujuannya itu ada yang menetap di Uni Soviet, ada yang pindah ke Tiongkok, ada yang ke Belanda. Kalau ke Belanda itu karena ya mereka banyak orang Indonesia tuh yang punya ini ya familia di Belanda gitu misalnya. Atau karena hubungan kolonial itu akhirnya minta suaka di Belanda mudah. Ya. Tapi yang di Jerman ini unik sebenarnya. Kenapa Jerman? Karena itu saya milih Jerman juga karena unik sekali. Waktu itu Berlin Barat dan Berlin Timur itu kan dipisah oleh tembok ya. Dan kalau siapapun yang masuk ke Berlin Barat lewat stasiun Zoological Garden ya panjangnya, tapi Zoo itunya pendeknya, orang-orang nyebut Zoo, nggak diperiksa. Visa, paspor nggak diperiksa, bisa masuk gitu aja. Dan tinggal di itu yang menggelandang di Berlin Barat itu bisa. Waktu itu bisa. Kenapa? Karena waktu itu Berlin Barat mencoba memberi kesempatan untuk orang-orang dari Blok Timur untuk masuk ke sana. Ya. Jadi inilah luar biasanya tempat-tempat yang ini ya, yang bebas visa, bebas paspor, yang luar biasa yang nggak ada sekarang mungkin. Justru sekarang tambah ketat sekali. Mau keluar negeri aja diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki kok kadang. Iya. Kalau perlu ditelanjangi kadang-kadang kok iya kan. Gila-gilaan sekarang. Waktu itu kan nggak pernah terpikir oleh kita sekarang ya. Zaman ini kan kita nggak pernah berpikir kok ada tempat seperti itu. Ada. Di Berlin Barat itu, di Zoo itu. Jadi masuk gitu saja, bleng gitu sudah ke negara baru. Dan mereka kemudian tinggal di situ sambil minta suaka, ya, sambil minta paspor. Karena kan kalau nggak dapat paspor, nggak ada paspornya nggak bisa kemana-mana gitu, cuma di satu tempat aja kan. Jadi mereka akhirnya sambil minta paspor, sambil minta suaka, ya pelan-pelan gitu ceritanya. Oke, gitu sih jawabannya. Jadi karena ada kebebasan yang lebih ya Bu di Jerman Barat itu ya. Sebenarnya gitu ya, kebebasan yang lebih untuk para migran. Dan sebenarnya ini itu migran itu Jerman itu masih cukup dibandingkan negara-negara Eropa yang lain masih cukup murah hati untuk menerima migran ya. Masih terbuka. Dan dibandingkan dengan UK ini brengsek. Apalagi kena Boris Johnson sama Priti Patel. Priti Patel itu kan sebenarnya kan itunya keturunan India gitu ya. Orang tuanya kan datangnya dari India gitu. Tapi brengseknya setengah mati si Priti Patel itu dengan migran. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Masih numpuk pertanyaannya. Saya mau bertanya, apakah ada mahasiswa yang dikirim belajar pada era Soekarno ke luar negeri, terutama ke Blok Timur, ada yang bisa pulang ke Indonesia? Dan kalau bisa, kira-kira kriterianya apa bisa kembali ke Indonesia, dan mahasiswa kategori apa yang paspornya dicabut sehingga menjadi ekspil? Jadi kriteria apa yang mereka yang bisa kembali ke Indonesia, dan kategori apa yang paspornya bakal dicabut? Gini, jadi pokoknya mereka itu kan waktu itu disuruh menandatangani setia kepada Soekarno atau kepada Soeharto, gitu ya, kepada pemerintah baru, gitu. Jadi yang nggak mau menandatangani setia kepada pemerintah baru itu yang paspornya dicabut. Yang mau menandatangani setia kepada Soeharto itu boleh pulang. Jadi mereka tetap banyak yang bisa pulang juga kalau menandatangani setia pada Soeharto, gitu. Ya, tapi bukan jaminan juga gitu. Walaupun menandatangani setia pada Soeharto, kalau balik pulang lalu dicurigai, misalnya dicurigai ini pura-pura, ditangkap juga, gitu ada. Ya, yang sudah nandatangani kan nandatangani cuma nandatangan gitu saja kan. Mereka bisa pura-pura, iya kan? Pengen pulang udah tanda tangan setia pada pemerintah Soeharto lah. Pulanglah mereka, dicurigai, masuk juga gitu.
ada yang gitu. Tapi ada juga yang ya seperti manusia-manusia yang saya wawancarai ini yang mereka nggak mau menandatangani setia pada Soeharto, akhirnya ya nggak bisa pulang, paspornya langsung dicabut, ya paspornya dicabut. Kayak gitu jawabannya. Jadi kita lanjut lagi karena waktunya juga Ibu Sucen ini terbatas ini. Ada pertanyaan, ada pernyataan Bu dari Doni Anggoro. Semakin jelas apa yang pernah saya baca dalam buku John Rusa dari pembunuhan massal, yang dalam buku itu dia heran kenapa Orba dalam tanda kurung Soeharto begitu bersemangat membantai keturunan siapa saja yang berkaitan dengan tragedi 65, bahkan sampai ke keturunannya. Paparan Ibu Sucen seperti update apa yang pernah saya baca dari buku Rusa itu. Maaf, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Ibu, barangkali Bu atau gimana? Nggak apa-apa, karena saya ngalami sendiri ya, karena kan papa saya juga korban gitu loh. Papa saya kan juga tapol. Jadi ya keluarga saya ngalami juga gitu, di stigma, di apa gitu, itu juga ngalami kita. Jadi ya memang itu pembodohan dari Orde Baru juga ya sebenarnya loh ya. Kalau dipikir-pikir loh, mana ada sih? Kalaupun kriminal, kalaupun papa saya itu berbuat kriminal ya, padahal papa saya nggak pernah bunuh, enggak, ngerampok enggak, tapi di penjara segitu lama lebih dari pembunuh papa saya itu kan. Kan tapol-tapol itu kan gitu, bunuh enggak, ngerampok enggak, nyolong enggak, tapi diperlakukan melebihi kriminal besar ya, pembunuh berdarah yang sudah beberapa kan diperlakukan seperti pembunuh yang gimana gitu kan. Kalaupun tapol-tapol ini, kalaupun ya kriminal, kok keluarganya ikut di stigma, ikut dihukum, itu kan sebenarnya nggak masuk akal kan. Tapi Orde Baru membuat hal itu masuk akal dengan apa? Dengan ya ini cuci otak, bilang komunis itu ide yang sekali lagi ya ini pentingnya ide dan gagasan ya, karena itu jangan meremehkan diskusi ya gini, karena di stigma bahwa komunis itu jahat, komunis itu setan, jadi keluarganya pun tuh disetankan, sepertinya menular gitu, seperti virus gitu ya, komunis itu dibuat seperti itu akhirnya. Dan rakyatnya itu termakan dengan cuci otaknya Orde Baru. Ya, termakan, banyak yang terus percaya gitu saja. Jangankan gitu, waktu saya sekolah saja guru saya ada yang tahu kan tentang papa saya itu, saya disetan-setankan kok waktu saya kecil. Saya disetan-setankan, anak kecil loh, saya jadi setan ini, saya bingung juga. Ini ngomong apa gurunya gitu. Cuma ya sedih juga sih saya. Terus waktu SMA gurunya nggak ada yang tahu, tapi kalau itu guru Pancasila ya, saya ingat betul. Guru Pancasila itu bilang, ya keluarga PKI ini harus diawasi karena kalau tidak berbahaya bagi nusa dan bangsa apa. Gitu ngomongnya di depan kelas. Saya tuh sambil batin, kurang asem ini kan aku gitu. Aku kan termasuk gitu. Jadi waktu SMA tuh saya sering lari dari kelas memang. Dan ini anak berandal waktu SMA. Ya. Karena kadang juga gimana? Ya, karena waktu SMA juga saya kan masuk SMA elit ya, Saint Louis, Surabaya. Itu kan termasuk SMA elit waktu itu. Soalnya kan orang tua saya ini kepingin pendidikan yang bagus untuk anak-anaknya. Ternyata ya itu kan ironisnya bayar mahal-mahal dapatnya sampah gitu. Ya kan? Karena saya merasa di Saint Louis itu saya diajari sampah lah itu. Kan bayarnya mahal. Selain itu guru-guru Saint Louis itu ngelesi pada murid-muridnya sendiri. Jadi ngelesi pada murid-muridnya sendiri, yang les itu dapat nilai bagus-bagus gitu. Nah, yang kayak saya ini, yang cuma bisa, yang mampunya cuma bayar uang sekolah, ya dapat nilai jelek-jelek lah. Akhirnya saya sering lari dari sekolah. Karena ya itu pendidikannya sampah itu. Itulah pembunuhan intelektual ya sebenarnya ya. Itu betul-betul manjur. Ya, jadinya anak-anak itu dididik jadi hamba-hamba penguasa waktu itu. Manjur banget. Untung saya suka lari.
Jadi saya belajar sendiri. Kalau enggak saya ya nyampah gitu. Oke. Saya suka lari dari kelas itu. Jadi baca-baca sendiri akhirnya ya saya mikir ini sampah sungguhan ini ternyata ya SMA ini ya. Bayar mahal dapat sampah kan rugi kan? Ya itulah genosida intelektual itulah. Bertahun-tahun kita dikibuli itu. Ya Bu, kadang saya sebagai orang yang kelahiran 99 juga kadang mikir tahu hal-hal begini itu malah semenjak kuliah. Ketika sekolah sampai SMA itu malah dibutakan, dan menurut saya itu juga nggak cuma saya, orang-orang seumuran saya pada seumurnya dan pada seumuran saya lah pada umumnya gitu. Dan jarak antara kelahiran kami dan tragedi ini terjadi itu kan juga berpengaruh Bu, karena kita juga semakin bingung meraba-raba, dan orang yang lebih tua dan dekat dengan tragedi itu kan lebih tahu gitu Bu, dan nggak samar-samar banget lah dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kalau kita kan bisanya cuma baca, dan walaupun ya benar baca, cuman kan kurang detail gitulah gitu, dan kadang itu juga kita bisanya cuma meraba-raba gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir dengan logika saja itu tuh sejarahnya tuh nggak masuk akal. Kalau mikir dengan logika tuh nggak masuk akal loh sejarahnya. Saya sudah bicara ini panjang lebar, tapi saya sebut sedikit saja ya. Gini, itu kan yang dikudeta Soekarno, iya kan? Yang dikudeta oleh PKI itu kan menurut sejarahnya Orba gitu. Yang PKI mengkudeta Soekarno, terus Soeharto menyelamatkan. Lah kok Soeharto jadi presiden? Masuk akalnya di mana? Misalnya gini saja, ada perusahaan ya, katanya bosnya dikudeta, mau digoncang. Terus habis gitu hansipnya akan menyelamatkan. Lah kok malah hansipnya yang jadi bos? Habis gitu bosnya itu sakit, nggak lama kemudian mati. Ayo, gimana itu? Kalau ada cerita kayak gitu kan orang pasti bertanya-tanya, ini perusahaannya kok hansipnya yang jadi bos, terus bosnya menghilang, sakit, terus nggak lama kemudian mati. Itu kayak yang terjadi pada Soekarno kan. Kenapa loh? Kalau terjadi pada presiden nggak ada yang nanyakan. Oh ada sih, tapi nggak banyak. Manjur loh, Orde Baru itu. Iya Bu, kuat lah doktrinnya itu. Ya itu karena kita dididik untuk nggak bertanya, tapi menelan, menghafal dan menelan dan menghamba. Itulah bahayanya. Jadi waktu SMA itu saya mikir, kita ini dididik untuk menghamba, ternyata orang ajar gitu kan, saya mikirnya gitu. Jadi ya itu. Untung saya suka lari dari SMA. Kalau enggak saya nggak dapat beasiswa PhD, sungguhan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Terima kasih Bu Sujan atas presentasinya, menyentuh hati dan mengharukan. Saya ingin tanya, bagaimana komunitas eksil hari ini membangun pengetahuan atau kesadaran tentang sejarah pemberantasan massal 6566, Bu? Berbeda-beda ya, eksil itu juga beda. Nggak semua eksil itu sama, karena ada eksil yang juga nggak mau urusan dengan politik sama sekali, itu ada, karena mereka sudahlah ingin hidup lebih tenang gitu, ada. Tapi ada seperti yang saya wawancarai ini ya, seperti Arif Harsana dan Waruno Mahdi, Willy yang sangat aktif dalam politik. Arif Harsana itu tetap sering mengadakan pertemuan-pertemuan dengan mahasiswa, itu sering ya. Cuma sekarang karena kesehatannya jadi dia kan udah umur 75 jadi juga agak mengerem dikit, tapi dulu itu dia sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi itu di rumahnya sendiri. Ya. Jadi masih seperti itu. Mereka juga menerbitkan majalah, jurnal dulu. Sekarang juga karena sudah masalah umur juga ya, sudah mulai menurun gitu. Dulu tuh mereka aktif sekali, jurnal, majalah, tulisan-tulisan tuh luar biasa. Para eksil ini usahanya. Ya, untuk mendekati Indonesia, untuk memperjuangkan Indonesia itu ya, luar biasa usahanya sebenarnya. Itu ya usaha yang dibangun oleh orang. Iya. Karena itu kan mereka selalu ini ya, kadang-kadang orang Indonesia tuh anti sesuatu yang dari luar gitu ya. Justru sesuatu yang dari luar tuh kadang-kadang ya, nggak selalu, kadang-kadang itu bisa lebih jernih daripada yang dari dalam karena mereka melihat dari perspektif yang berbeda kan. Jadi jangan pernah menafikan sesuatu yang dari luar. Kalau saya nggak pernah menafikan itu. Karena dari perspektif yang berbeda itu kita justru bisa lebih belajar
dari perspektif lain. Bukan berarti selalu lebih baik ya, tapi kita perlu perspektif yang berbeda. Nggak cuma lihat dari satu pandang doang ya. Iya, jangan dari dalam aja. Kalau dari dalam kandang kan pemandangannya beda kan daripada dari luar gitulah. Jago kandang nanti, Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Aji ini, Bu. Apa yang bisa pemuda-pemuda saat ini bantu untuk mewujudkan cita-cita para eksil untuk menerapkan ilmu pengetahuannya di Indonesia, Bu? Apa yang bisa pemuda-pemuda saat ini bantu untuk mewujudkan cita-cita itu? Waduh, banyak ya. Itu terserah kalian. Karena kalau saya ditanya, saya nggak bisa menjawab yang pasti. Karena itu terserah kreativitas kalian gitu loh. Apa saja bisa ya. Kalian yang penting itu pokoknya jangan percaya gombalannya Orba lah, dan berpikir kritis, berpikir mengutamakan HAM ya, dan jangan percaya gombalannya Orba. Oke, kita lanjut juga, Bu, ke pertanyaan berikutnya ini dari Mas Akso AA. Izin bertanya, Bu Sujan, apa kerugian Indonesia yang paling berdampak jika mengakui dan minta maaf terhadap genosida 6566? Ini sebenarnya juga sinonim dengan beragam peristiwa kekerasan penghilangan nyawa sepanjang sejarah Indonesia, terutama Orba. Terima kasih. Apa kerugian Indonesia yang paling berdampak? Kerugiannya? Ya. Jika mengakui dan meminta maaf terhadap peristiwa ini. Kalau nggak minta maaf ya, kalau nggak, banyak sekali karena berbagai kekerasan yang terjadi dan nggak diakui, itu sebenarnya juga pangkalnya juga dari 65 bisa ditarik ke situ ya. Kalau 65 nggak diakui, mereka akan terus-menerus juga mengakui kekerasan-kekerasan lainnya. Mereka akan dengan mudah bisa lolos. Dan itulah kenapa 65 ini nggak diakui, karena kalau 65 diakui nanti akan merantak pengakuan kekerasan lainnya, dan itulah yang mereka nggak mau, karena personilnya ini masih serupa. Saya nggak bilang sama ya, karena personilnya banyak yang meninggal, tapi TNI Indonesia itu kan masih ada. Kroni-kroni Orde Baru ini kan masih berkeliaran dan masih pengen jadi pejabat kan, ada yang nyalon jadi presiden kan, tahu sendiri ya siapa kan, si Tommy, ada yang di DPR, ada yang jadi menteri, ada yang macam-macam lah. Jadi personil ini yang nanti mengalami kerugian bukan rakyat ya. Personil ini yang nanti mengalami kerugian besar-besaran, dan itu yang menyedihkannya itu rakyat itu kan, saya sudah bilang sebenarnya, banyak sekali manusia ini yang cenderung memuja penindasnya. Cenderung memuja penindasnya, karena mereka merasa, oh itu kuat, kami nggak bisa apa-apa, ya sudah. Kenapa? Gampang sih. Memuja penindas itu memang kadang-kadang lebih gampang. Ya. Iya. Nggak mikir kan. Apalagi kalau menindasnya punya kekuasaan yang besar. Ya. Bahkan bisa dapat pahala gitu loh kalau memuja penindas. Lah kalau memuja yang ditindas dapat apa? Ya. Jadi manusia tuh seringkali memuja penindasnya karena ya ini untung dan rugi ya. Mereka ada kalkulasi untung dan rugi. Kalau memuja yang ditindas dapat apa aku ya gitu. Secara nggak sadar ya, manusia itu seperti itu. Oke. Itu jawabannya. Lanjut ini Bu, ada informasi yang ingin disampaikan Mbak Eti Teresia. Mbak Sucen, saya ingin menambahkan informasi. Ada satu eksil di Berlin yang punya paspor Indonesia pada tahun 2009. Sayangnya beliau sudah meninggal tahun lalu. Menambahkan informasi Bu. Oh oke, makasih banyak. Dari mana nih? Siapa nih yang bilang? Mbak Eti Teresia ini dari mana nih? Barangkali Mbak Eti bisa menambahkan informasi. Eti Teresia. Iya nanti tolong kontak saya Mbak Eti ya. Iya, saya dari Frankfurt. Tenang Excel, tenang. Mbak Eti. Iya. Ya, dari Uni Frankfurt, Mbak Sucen.
Mbak Teresia, ya kita udah ketemu kalau nggak salah ya. Betul, ya kita ketemu beberapa kali di Frankfurt. Di itu ya kalau nggak salah di waktu saya diundang di Frankfurt Fair, Mbak Eti datang nggak? Saya datang dengan Martin Aleida tahun 2015. Kebetulan Pak Martin nginep di rumah saya waktu itu. Terus waktu Mbak Suchen ke kampus kami juga dengan Profesor Graf yang bareng Mbak Feby. Ya, Mario, ya itu saya ada juga. Iya. Nanti tolong kontak saya lah. Saya ingin tahu siapa ini yang bisa akhirnya dapat paspor Indonesia kembali ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eti. Bu Suchen mana ya? Bentar. Bentar Bu, ada kendala ini. Mbak Eti bisa minta alamat emailnya, nanti saya kontak. Baik Mbak Eti, nanti bisa menghubungi Bu Suchen untuk itu. Ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya ini Bu dari Mas Arif. Menarik penggunaan pola Jerman, Panzer Gestapo. Siapa yang mendorong pola Jerman itu ke Indonesia, Bu? Yang mendorong, ya beberapa ya, nggak cuma satu atau dua orang itu kan dari Amerika, ada sponsor dari Amerika, jadi ada beberapa lah yang saya nggak tahu siapa pentolannya yang mengadopsi itu, saya juga nggak tahu. Tapi kan kita tahunya juga dari data-data itu ya, ternyata ini mirip gitu. Jadi saya nggak bisa bilang polanya sama. Ya, jadi ada pola-pola yang sama gitu. Gimana? Oke, Mas Kris mau izin bantu jawab. Monggo Mas Kris, silakan. Bisa, apakah terdengar ya? Ya Pak, Mas bisa terdengar. Mengenai yang istilah seperti Gestapo, Gestok, kemudian Panzer, yang kemudian dibilang dalam tanda petik pola Jerman ini, bagi saya lebih kepada permainan semantik, permainan kosakata, permainan bahasa yang digunakan oleh antara lain surat-surat kabar yang diterbitkan oleh Angkatan Darat. Kita semua tahu bahwa antara tanggal 2 sampai 5 Oktober 65, semua surat kabar di Indonesia termasuk Harian Rakyat itu dilarang terbit. Yang boleh terbit adalah surat-surat kabar yang dikelola oleh Angkatan Bersenjata, yaitu Angkatan Bersenjata, Berita Yuda, dan Kantor Berita Antara. Dalam periode monopoli informasi inilah berita-berita seperti bagaimana jenderal-jenderal itu dibunuhi, kemudian gerakan September 30 itu pun nggak tepat karena kita menyebutnya 30 September, bukan September 30. Kemudian dipaksakan dengan singkatan Gestapo, itu kemudian digunakan agar mendekati dengan Gestapo. Maksudnya dikontekskan kekejamannya. Kekejaman Gestapo ini mirip dengan Gestapo, Geheime Staatspolizei. Itu miripnya Nazi untuk mengejar polisi rahasia. Nah, Gestapo itu karena menurut Bung Karno tidak tepat, diganti dengan Gestok, gerakan 1 Oktober. Itu lebih tepat karena jenderal-jenderal itu dibunuh di Lubang Buaya pada 1 Oktober dini hari, bukan 30 September. Kemudian, tetapi sebetulnya yang paling tepat untuk menyebut apa yang terjadi pada tanggal 30 September itu adalah sesuai dengan nama yang diberikan oleh Letkol Untung ketika dia mengumumkan pada 1 Oktober 65 jam 7.15 pagi, dia menyebut itu G30S, selesai. Gerakan 30 September, tidak ada embel-embelnya. Maka itu, ini komentar aja, boleh saya menantang saja orang-orang yang masih menyebut G30S garis miring PKI, kalau begitu kita boleh aja menggunakan G30S garis miring Soeharto, karena PKI, Soeharto, CIA berada di belakang semua itu. Jadi kita tidak perlu menuduh siapa yang di belakang garis miring ini, kita cukup menyebut dengan G30S. Sedangkan Panzer itu kemudian yaitu permainan semantik
yang digunakan untuk memicu ketakutan umum, memicu ketakutan publik, dan itu dilakukan sepenuhnya atas kontrol angkatan bersenjata, dalam hal ini Angkatan Darat Republik Indonesia. Begitu Mas Danang, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kris penjelasannya. Barangkali ada tanggapan Bu? Ya, saya setuju dengan itu ya, tapi juga sebenarnya personil-personilnya tentara ini sudah dilatih oleh Amerika jauh sebelumnya, jauh dari sebelumnya gitu ya. Jadi kemungkinan adopsi strategi ini, strateginya Nazi itu secara sadar maupun nggak sadar, mungkin dua-dua ya, kedua-duanya. Karena adopsi dari genosida ini bisa saja bukan cuma dari Nazi loh ya, tapi dari beberapa genosida lainnya. Karena semua penguasa, semua politikus atau penguasa yang ingin melakukan pemberantasan baik itu etnis atau orang dengan kelompok politik, pandangan politik tertentu, itu selalu belajar dari sejarah, dari yang lain gitu ya. Jadi nggak cuma Nazi, memang ada kesamaannya dengan Nazi itu, kemudian baik secara sadar maupun nggak sadar itu ada banyak kemudian dibuat. Tapi ya itu, saya kira ada kesadaran juga, ada kesengajaan juga ya. Jadi karena personil itu sudah dilatih oleh Amerika beberapa tahun sebelumnya, tuh sudah dilatih, sudah ada komunikasi yang cukup masif sebenarnya antara TNI dan CIA. Gitu tambahan dari saya ya. Oke. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Ada pertanyaan menarik. Izin bertanya, Ibu Su, ketika para eksil tertahan tidak bisa kembali ke Indonesia, adakah suatu strategi politik yang dimainkan para eksil untuk mengotak-atik kondisi politik di Indonesia pada saat itu? Terima kasih, Bu. Oh, banyak sekali. Ya, mereka tuh usahanya, waduh, kalau saya bicara ini nggak selesai-selesai bisaan, karena panjang sekali usaha mereka untuk kembali ke Indonesia tuh dari yang menulis surat ya, jadi Willy itu sempat menulis surat kepada wakil presiden, kepada beberapa menteri. Kalau ada menteri yang datang, pejabat yang datang, itu dia sempat menulis surat, menghubungi kedutaan, bicara pada aktivis yang lain, politikus di. Aduh, banyak sekali. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, tapi banyak sekali ya usaha mereka. Oh, ini ada Martin Alaida di sini juga. Jadi Pak Martin juga bisa bicara karena Pak Martin juga tahu sangat banyak tentang eksil sebenarnya. Ya. Silakan Pak Martin untuk berbagi informasi juga ini. Pak Martin bisa menambah karena saya sudah mulai merasa teler ini kan. Kemarin diskusi ini berat. Mungkin bisa. Martin ask to unmute. Kalau mau saja Pak Martin. Oh ya, belum. Kalau bersedia saja. Kalau nggak bersedia ya nggak apa-apa. Baik, Bu. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Banyak sekali pertanyaan ini, dan waktunya tinggal 6 menit lagi ini. Mungkin untuk pertanyaan bisa kita lanjutkan di lain waktu saja ya. Dan karena berhubung Ibu Sujon ini juga waktunya terbatas, dan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, beliau juga punya agenda yang lain. Barangkali Ibu punya closing statement lah untuk menutup diskusi kita kali ini, dan mohon maaf sekali untuk peserta-peserta yang lain, bagi yang pertanyaannya belum berkesempatan untuk dijawab, bisa ditanyakan di lain waktu dan di lain kesempatan itu. Monggo Ibu. Ya, makasih banyak ya. Saya sangat berterima kasih diadakan diskusi seperti ini, dan tolong lanjutkan juga diskusi-diskusi seperti ini. Walaupun ini mungkin diskusi yang kecil ya, tapi dengan adanya diskusi yang cukup sering, ini akhirnya bisa mengubah pandangan rakyat, dan itu yang sangat penting bagi saya ya. Dan kalau tadi ada yang tanya apa yang bisa dilakukan untuk mendukung aspirasinya eksil, salah satunya juga dengan diskusi-diskusi seperti ini sebenarnya
ya. Dan pesan saya adalah baca juga bukunya Martin Almeida ya tentang eksil tanah air yang hilang, itu bagus sekali. Saya juga akan menulis tentang eksil tapi khusus yang di Jerman nanti. Sedangkan Martin Almeida menulis yang lebih luas ya. Itu buku yang sangat bagus. Itu saja dari saya karena kepala saya sudah mulai berat ini. Maaf banget. Terima kasih banyak Ibu Sucen waktunya. Semoga apa yang dibagikan oleh Ibu ini bermanfaat untuk berlanjutan tentang informasi yang seperti ini, dan informasi ini sangat sulit didapatkan dalam apa ya, kalau enggak kita gali secara mendalam lah, dan ini kan apa ya, diskusi yang anti mainstream dan sangat jarang dilakukan. Ya. Oke, maaf sekali kalau saya menjelaskannya juga agak-agak ini ya, mungkin kalau nggak begitu lancar, nggak begitu jelas karena kepala saya ini berat sekali karena habis divaksin kemarin ya. Itu aja. Baik Bu, terima kasih Bu. Itu diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bu Sucen dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan orang banyak lah nantinya. Monggo Ibu Sucen barangkali ada kesibukan lain bisa meninggalkan room. Oke, makasih banyak, makasih sekali lagi ya. Terima kasih semua. Bentar Bu, teman-teman panitia minta foto bersama dulu. Oke, boleh minta foto dulu ya. Oke, foto dulu. Teman-teman semua bisa on cam semua, teman-teman diharap untuk on cam semua. Kita full screen dulu. Oke. 1, 2, 3, smile. Ada 6 slide ya. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Slide berikutnya sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih atas partisipasinya semua teman-teman. Tidak disangka ya diskusinya cukup ramai ini. Nanti buat teman-teman yang terlewat, videonya akan rekamannya akan kita upload ke YouTube ya, bisa dibagikan ke khalayak luas biar semuanya juga tahu apa substansi dari diskusi ini. Oke, terima kasih Bu. Monggo. Ya, Barangkali ada terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak.